Martha baru kehilangan suaminya. Saat sedang menangis di pemakaman, ada seorang pria aneh yang melamarnya. Excuse me, ma'am. I'm Clark Davis. I have a proposition for you. I know it's not the right place or the right time, but I figure if we marry, it'll help solve both our problems. Ternyata David juga kehilangan istrinya. Ia merasa putrinya butuh kasih sayang dari seorang ibu. Sebagai gantinya, dia bisa memberikan tempat yang layak untuk Martha. Martha ragu-ragu. Beberapa hari yang lalu, ia dan suaminya pergi ke suatu tempat. Setelah perjalanan panjang, mereka melihat tanah yang subur. Saat mereka sedang menantikan kehidupan indah di masa depan, kecelakaan itu terjadi. Kepala suaminya terbentur saat ia terjatuh saat sedang menunggangi kuda. Martha kehilangan semuanya. Ia meringkuk tak berdaya di dalam kereta. Di saat ini, ia baru sadar kalau dirinya hamil. Wanita yang sedang hamil tidak bisa tinggal sendirian. Musim dingin juga akan datang. Ia tidak mungkin mengurusnya sendiri. Gimana ia bisa bertahan di musim dingin ini? David melihat keresahannya. Dia bilang kalau Martha ingin pergi dari sini. Ia bersedia untuk kasih rumah. Demi anak di dalam kandungannya, ia menyetujuinya. Saat bertemu putri David, Lucy, ia terlihat sangat tomboy, bertengkar dengan anak laki-laki. Martha tidak bisa membayangkan dirinya dengan pria asing. Dan putrinya tinggal bersama. Tetangga beritahu Martha. There is no place in this part of the country to waste your time crying over wants. Your life's about needs now. You need a roof over your head for the winter. That's what you bargained for. Martha dan David menyelesaikan acara pernikahan. Lucy dari belakang tidak suka melihat ibu barunya. Tapi untungnya David seorang gentleman. Ia memberi Martha kamarnya. Sedangkan ia tidur di depan. Malam pertama di rumah David, Martha sedih. Hari kedua, Lucy menyindirinya karena ia bangun kesiangan. Untungnya ada David. Ia menangis di ayunan saat David dan Lucy tidak ada. Ia melampiaskan kesedihannya karena kehilangan suaminya. Seharian menangis. David mengerti dan percaya Martha bisa melalui semua itu. Hari ketiga, Martha sedikit lebih tenang. Ia tanya ke David, "Aku tidak paham, kamu ingin aku lakukan apa di sini?" David menjawab, She's 9 years old. She works almost as hard as I do, sun up to sundown. She never complains, but the work is stealing her childhood. She doesn't know what she's missing, but I do. Maybe if somebody's there to share the chores, she'd have time to learn some of the things I think you could teach her, things she'd learn from her mother. Masalah mengajarkan Lucy, ia bisa. Tapi urusan pertanian, untuk seorang istri dari kota besar, hanya jadi siksaan. Martha tidak tahu dari cara mengambil telur dari kandang ayam, tidak tahu cara memerah susu sapi, bahkan tidak tahu cara masak, sampai tangannya kena panas. Tapi ini bukan yang paling menyakitkan. Lucy tidak suka dengannya dan selalu cari kesempatan untuk mencemoohnya. How'd you get to be so old without not knowing how to do nothing? Sengaja melempar kotoran ke arahnya. Akhirnya Martha bertengkar dengan Lucy. Tapi demi hidup, ia harus kuat. Makan malam penuh ketegangan. So how was your day? Fine. You're fine. Perang antara keduanya dimulai. David pura-pura tidak melihat, lalu berkata temannya mengundang mereka ke pesta. Lucy mengejek, bilang Martha tidak bisa bertemu dengan orang asing. Martha langsung setuju untuk ikut pergi. Lucy menatapnya kesal. Esok harinya, Lucy membawa hewan sigung. Hewan itu menyemprot bau ke wajah Martha. Untuk menghilangkan bau, Lucy memandikan Martha pakai tomat. Tapi tidak ada guna. David mencium bau menyengat di tubuh Martha. Martha tahu Lucy mempermainkannya. Tapi ia tidak ada bukti. Lucy mengejeknya, ia membuat pancake gosong dan tidak bisa masak ayam goreng. Di sini, Martha merasa tertantang. Dia cari buku resep, lalu ambil kapak dan masuk ke kandang ayam. Tapi ia tidak tahu cara menangkap ayam. Ayam pada berlarian. Akhirnya, ia berhasil menangkap seekor ayam. Martha berhasil masak ayam goreng. Tapi kandang ayam seperti diserang serigala. David dan Lucy tak bisa berkata. Melihat itu, Lucy sedikit tergerak hatinya. Malamnya, ia bercerita tentang ibunya. Hari itu, Martha tidak sengaja melihat Lucy pegang gaun ibunya sambil menangis. I don't know why they didn't let me come here, Mama. I just wanted to tell you that I miss you. Ternyata Lucy yang terlihat kuat di luar sebenarnya hati kecilnya rapuh. Martha di luar pintu merasa tersentuh dan ikut sedih. Tanpa sengaja mengeluarkan suara. Lucy yang melihatnya langsung marah dan membencinya.
hated that you're here. If I ever forget, I wish it was spring so you'd leave. Martha tahu sikapnya sudah menghancurkan hati Lucy. Jadi ia memutuskan untuk pergi, tapi David menyemangatinya. It's going just the way I thought it would. I knew she wouldn't like it at first. Then why put her through this? And I'm counting on the fact that knowing you is going to add to the person that Missy will become. I know you can find a way to get through to her. How do you know? That's what I prayed for. Martha melihat gaun merah di tempat tidur Lucy, dan Bright memotong gaun itu sesuai ukuran tubuh Lucy. Pagi harinya, Lucy melihat gaun merah yang dibuat Martha. Pertama kalinya ia tersenyum, memakai gaun merah sambil memeluk ayahnya dengan gembira. Marty juga tersenyum. Lucy menjadi pusat perhatian di pesta. Teman-temannya semua tercengang. Lucy berjalan dengan bangga. Ia bukan anak tanpa ibu lagi. David adalah pria yang luar biasa. Martha beritahu kalau ia hamil anak suaminya. David menjawab, Actually, I was thinking I'm glad you're gonna have a little one to remember it by. Kemurahan hati David membuat Martha mulai menerimanya. Hari itu, Martha diam-diam mengikuti David untuk pergi berdoa. Mendengar nyanyian David, Martha tak bisa menahan tawa. Ia mengerti David bernyanyi untuk istrinya di surga. Karena tidak ingin ganggu, ia pun pergi. Di saat ini, ia melihat kuda yang ditunggangi suaminya sebelum meninggal. Tiba-tiba turun salju. Musim dingin tiba. Saat David pulang ke rumah, tampak di luar sudah penuh dengan salju. Lucy berkata, Martha mengikutimu pergi, tapi belum kembali. David tahu ini bahaya. Ia bergegas keluar dan mencari Martha. Tak lama, ia menemukan Martha bersama seekor kuda. Badai salju semakin besar. Susah melihat jalan. Lucy menunggu di dalam rumah. Melihat waktu yang terus berlalu, ia buru-buru mengambil spatula dan panci, lalu mengetuk keras di depan pintu. David mendengar suara itu. Malam itu, David duduk di samping Martha. Martha belum sadar dan mimpi buruk. Lucy sedikit khawatir dan bertanya, What about the baby? Baby's fine. Okay, I wanna get some rest. Badai salju terus-menerus turun, tapi di dalam ruangan kecil terasa hangat. Lucy sudah menerima ibu barunya. Dari situ, hubungan mereka membaik. Martha mengajari Lucy membaca. Lucy mengajari Martha pekerjaan pertanian. Beberapa bulan telah berlalu. Sampai di hari Martha melahirkan, Lucy menunggu di luar ruangan. Setelah mendengar tangisan bayi, Lucy tersenyum. Musim dingin sudah berlalu. Langit menjadi tenang. Sudah waktunya Martha pergi. Tapi ia sudah beradaptasi dengan kehidupan di sini. Juga sudah menerima David dan Lucy. Saat David sedang memperlihatkan ketertarikannya, ia pergi dengan panik. Ia tidak tahu isi hatinya. Pernikahannya membuat dia bingung. Hari itu, ia menghampiri Martha dan melihat kecemasannya. Ia cerita pandangannya tentang cinta. You know, sometimes love isn't fireworks. Sometimes love just comes softly. Perkataan tetangga mengingatkannya saat pertama kali ia bertemu David. Segala sesuatu tentang David dan Lucy, itulah kebahagiaan. Ia tahu ini adalah cinta. Martha menulis surat dan memasukkannya ke dalam pakaian David. Ia meminta Lucy untuk kasih pakaian itu ke David. Saat Martha bilang ia akan pergi, David tidak menghiraukannya. Ia pikir David tidak menyukainya. Hatinya sakit dan pergi naik kereta ke kota besar. Saat David sampai ke rumah, ia tak kuat menahan tangisnya. Dengan sedih bertanya kepada Tuhan, mengapa kamu membawa Martha datang, lalu mengambilnya lagi? Tuhan tidak akan mengecewakan setiap umatnya yang taat. Saat ia tak sengaja melihat surat di tanah. Ternyata saat ambil pakaian, surat itu tidak sengaja terjatuh. Belum terlambat. David menunggangi kuda mengejar Martha. Lalu ia berkata ke Martha, Don't leave. Stay with us. But I have to stay for the right reasons. Stay because I love you. Maybe I should stay because I love you. That's a good reason.